kaki lebar jaraknya. Kaki lima jadi tempat dagang bersama. Kaki lima riwayat murid Nusantara. Kaki lima jajakan barang lestarikan budaya. Saling menjaga, saling membela. Seorang terluka, semua merasa sudah seperti saudara. Setiap hari selalu berbagi, setiap malam bertukar makanan, berniaga sambil berteman. Kaki lima berjualannya rakyat jelata. Kaki lima ada tawar menawar harga. Kaki yang dulu kalah. Kaki lima akan abadi sepanjang masa. Tak jemu-jemu meski diburu, tak akan gentar dikejar-kejar, dianggap kumuh hingga digusur, disuruh mundur. Kaki lima tetap ada. Kaki lima kaki lebar jarak. Kaki lima jadi tempat dagang bersama. Kaki lima jajakan barang lestarikan budaya. Tak jemu-jemu meski diburu, tak akan gentar dikejar-kejar bagaikan binatang liar. Selalu dituduh membuat kubur hingga digusur, disuruh mundur. Kaki lima tetap ada. Kaki lima kaki lebar jaraknya. Ya, oke, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi tentu saja di Diskustik Teman Sepaham yang senantiasa hadir setiap hari mulai pukul 19.30. Dan tentu saja malam hari ini adalah malam yang agak berbeda juga dari biasanya. Karena hari ini adalah hari Minggu seperti biasa. Kalau setiap hari Minggu kita akan ada perbincangan ya. Perbincangan dengan beberapa teman-teman, dan tentu saja kita akan selalu menghadirkan narasumber atau teman berbincang yang kebetulan pada hari ini teman berbincang kita adalah secara virtual ya, karena beliau berada jauh dari Majalengka tentu saja ya. Namun sebelumnya seperti biasa diskusi teman sepaham ini bisa hadir juga karena ada dukungan dari beberapa teman-teman yang pertama adalah dukungan dari perumahan atau hunian Dharma Alam Pratama ya, yang kebetulan sebuah hunian yang berada di wilayah Kecamatan Kasokandal atau tepatnya di Desa Girimukti,
Kehuniannya cukup representatif, dan tentu saja apabila Anda berminat hubungi saja ke sekretariat bersama teman sepaham ya. Lalu kemudian juga ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, sebuah universitas yang berada di Kabupaten Majalengka yang juga sudah banyak melahirkan teman-teman atau sarjana-sarjana di bidang teknik pada khususnya ya, dan tentu saja jurusan-jurusan yang lain. Lalu kemudian juga ada Abah Geyot ya, yaitu sebuah UMKM di Kabupaten Majalengka yang juga telah memberikan dukungannya kepada diskusi teman sepaham. Lalu kemudian juga tentu saja ada Saung Eri ya, sebuah tempat representatif berkumpul, lalu kemudian juga sambil ngobrol-ngobrol dan tentu saja sambil makan-makan, yaitu yang berada di sebelah kota selatan Majalengka ya, cukup mudah untuk dijangkau. Lalu kemudian juga ada Saung Iga ya. Saung Iga ini juga berada di tengah-tengah kota, jadi sangat gampang juga untuk dikunjungi. Saung Iga adalah sebuah tempat makan juga yang cukup cukup milenial ya di kalangan teman-teman muda di Kabupaten Majalengka. Lalu kemudian juga ada Kalong ya, atau Majalengka Oblong, yaitu sebuah galeri kaos oblong di Kabupaten Majalengka. Dan tentu saja yang terakhir ada Diskominfo Kabupaten Majalengka atau Dinas Komunikasi dan Informatika dan Informasi Kabupaten Majalengka ya. Terima kasih Pak Gatot Sulaiman dan teman-teman keluarga besar Diskominfo tentu saja. Oke, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa pada malam hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang teman bicara atau teman berbincang yang mungkin masih belum bisa hadir ya. Nanti secara virtual kita akan bersama-sama berbincang. Beliau adalah salah seorang pengurus pusat Ormas OI di, atau tepatnya Badan Pengurus Pusat Ormas OI ya, yang seperti diketahui bahwa Ormas OI ini adalah sebuah organisasi yang tentunya juga teman-teman mungkin sudah agak tahu. Salam OI tentu saja buat teman-teman OI di seluruh kabupaten atau di seluruh Nusantara ya. Tentu saja selamat malam, dan kita sebentar lagi akan berbincang dengan salah seorang pengurus pusat, yaitu Kang Saiful Ramadan ya, yang malam hari ini akan berbincang tentang literasi, seputar literasi atau intinya seputar literasi atau kontribusi literasi terhadap kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah bulan Agustus, bulan dimana penuh keramat dan salah satu bulan yang memang menjadi langkah awal bagaimana kemudian perjalanan bangsa ini dimulai dengan kata merdeka tentu saja. Ya, sambil menunggu saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah masuk. Ada Mas Broy ya, Mas Broy terima kasih nih. Salam buat teman-teman di Desa Mekarsari ya, dan salam juga buat Bukubu, salam juga buat Pak Dewan, Pak Yip ya. Kemudian ada Arkan Rapasya, ini salah satu teman yang berada jauh di luar negeri ya, berada di Hong Kong. Terima kasih Arkan Rapasya, dan semoga sehat dan tentu saja juga tetap mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, meskipun tentu saja terus berjuang memperjuangkan hak-hak saudara dan teman-teman sebagai buruh migran ya, tentu saja kalau buat Arkan Rapasya. Lalu kemudian juga ada Kang Jejem atau Kang Muhammad Hanurajasa, salah satu anggota Dewan Kabupaten Majalengka. Terima kasih juga sudah hadir ya. Oh ya, ini Kang Ade Mudopar juga terima kasih sudah hadir, dan kebetulan sekarang memang ada teman kita yang sedang menderita dan membutuhkan
donor darah ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Ade Mudopar bahwa diperlukan golongan darah B ya, sangat urgen karena masih membutuhkan 6 sampai 7 labu lagi untuk pasien atas nama Az-Zahra yang sedang sakit di Rumah Sakit Majalengka. Dengan sangat memohon bantuannya untuk yang berkenan donor, mohon tolong untuk bisa dibantu, dan hubungi saja langsung ke 0853 1850 8785 atau Pak Ali Seblak Banjaran ya, orang tua dari Neng Zahra, atau bisa langsung datang saja ke PMI Majalengka dan katakan ke petugas PMI Majalengka untuk mau donor darah buat Neng Zahra ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang berdarah B, mohon bantuannya untuk segera mendonorkan darahnya untuk saudara kita yang kebetulan sekarang sedang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan ya. Mudah-mudahan di antara teman-teman yang hadir pada hari ini di diskusi teman sepaham atau juga teman-teman yang sedang menonton, ini mudah-mudahan bisa membantu salah seorang saudara kita ya, yang itu Neng Zahra ya, yang seperti disampaikan oleh Kang Ade Mudopar ya. Sambil kita masih menunggu Kang Epol untuk hadir bersama-sama dengan kita, tentunya ya, apakah sudah hadir nih Kang Epol ya? Oh, ini Arkan Rapasya ya justru yang hadir ya. Ya, sambil menunggu Kang Epo atau Kang Saipul Ramadan ya, yang mungkin masih agak sedikit kesulitan untuk bisa masuk ya di diskusi teman sepaham. Oh ya, sebentar saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Ada Kang Broy, ada Kak Arkan Rapasya, ada Kang Jejem atau Muhammad Hanura Jasa, lalu kemudian juga ada Kang Ade Mudopar, ada Kang Yaya AZ ya, juga sudah hadir. Terima kasih, dan seperti diketahui bahwa pada malam hari ini kita akan berbincang tentang sejauh mana atau kontribusi literasi pada kemerdekaan ya. Seperti diketahui bahwa pada bulan ini adalah bulan Agustus, di mana kita sedang dalam suasana kemerdekaan tentu saja, dan dalam kondisi seperti sekarang ini tentunya juga tidak mengurangi rasa patriotisme, rasa fanatisme kita terhadap perjalanan bangsa ini. Dan tentunya diantaranya juga sudah mungkin di beberapa tempat juga sudah dipasang bendera merah putih ya, karena bagaimanapun juga kita harus tetap melakukan aktivitas yang tentunya juga dengan skala protokol kesehatan ya. Seperti biasa, rajin cuci tangan dengan air pakai sabun, lalu kemudian juga menggunakan masker jika bepergian, hindari kerumunan, dan untuk tidak berlama-lama dalam sebuah pertemuan, misalnya kalaupun memang harus terpaksa bertemu dengan teman-teman atau bekerja dan sebagainya ya. Ya, selamat malam juga Pak Yaya Ajet ya, dan Kang Ketut Aminuddin di Hilir ya, atau tepatnya beliau adalah salah satu penggerak di konser kampung tentu saja. Selamat malam dan salam buat teman-teman di Hilir. Tetap sehat dan tentunya juga beraktivitas seperti biasa, meskipun tentu saja dengan beberapa
protokoler kesehatan ya seperti biasa, karena kita sedang berada dalam sebuah kondisi yang membuat kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru ya, tentu saja. Selamat malam juga Pak Gatot Sulaiman, salam kompak teman sepaham ya. Salam teman sepaham juga buat keluarga besar Diskominfo Kabupaten Majalengka yang tentunya juga mungkin pada malam hari ini sudah berada di rumahnya masing-masing, dan tentunya berharap kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat, tetap kuat dan tetap sehat tentu saja. Ya, lalu kemudian juga kaitan dengan perbincangan pada malam hari ini, yaitu tentang kontribusi literasi pada kemerdekaan ya. Seperti juga mungkin literasi ini adalah sebuah kemampuan ya, sebuah kemampuan individu atau sebuah kemampuan seseorang dalam hal membaca, menulis, lalu kemudian juga merangkum sesuatu ya, yang kemudian juga tentu akan banyak manfaatnya, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, bagaimana dunia digital sangat dominan ya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan kegiatan literasi tentu saja pasti banyak memiliki bahan-bahan untuk kemudian bisa dijadikan manfaat buat kita semua tentu saja. Ya, sekali lagi sambil menunggu Kang Evo, kita nyanyikan dulu sebuah lagu ya, karena ini juga kemudian menjadi penting terutama buat Arkan Rapasya. Selamat malam dan tentu saja salam buat teman-teman di Hong Kong, Oi Merah Putih ya, dan terus berjuang untuk hak-hak yang sedang diperjuangkan tentu saja. Setiap orde, setiap zaman selalu sama tentang buruh. Upah yang murah, ancaman PHK, lembur yang selalu tak teratur. Dengarkanlah lagu ini, lagu tentang kenyataan. Derapkan langkah, kobarkan semangat, gepakkan tangan, jangan menyerah. Derapkan langkah, kobarkan semangat, gepakkan tangan, terus bergerak. Ayo bersama kita sudahi segalanya. Ayo bersama kita akhiri semuanya. Buruh harus merdeka, buruh harus sejahtera.
Setiap zaman selalu sama tentang buruh. Upah yang murah, antaran PHK, lembur yang selalu tak teratur. Dengarkanlah lagu ini, lagu tentang kenyataan. Derapan langkah, kobarkan semangat, gepakkan tangan, jangan menyerah. Derapan langkah, kobarkan semangat, gepakkan tangan, terus bergerak. Ayo bersama kita sudahi segalanya. Ayo bersama kita akhiri semuanya. Buruh harus sejahtera, buruh harus merdeka, buruh harus sejahtera, buruh harus merdeka. Ya, sekali lagi diskusi teman sepaham pada malam hari ini adalah malam atau hari Minggu yang biasanya juga kita berbincang dengan salah seorang teman berbincang kita, dan karena kebetulan pada malam hari ini kita berbincang secara virtual ya, yaitu dengan Kang Saipul Ramadan ya, salah seorang salah seorang pengurus pusat di OI, Ormas OI ya. Beliau adalah selain juga sebagai pengurus banyak jabatan yang di sandangnya ya. Salah satunya tentu saja karena ini berkegiatan dengan literasi, beliau adalah seorang penulis buku ya. Nanti kita akan bersama-sama berbincang buku apa saja yang kemudian juga sudah di karya-karyanya ya. Lalu kemudian juga beliau sebagai salah seorang ofisial di Tiga Rambu juga ya, yaitu tempat bernaungnya manajemen Iwan Fals ya. Lalu kemudian juga beliau ini adalah seorang public speaking juga ya. Jadi banyak sekali jabatan yang diembannya, dan tentunya sambil menunggu ya, mungkin masih agak kesulitan ya. Tadi sebetulnya kita sudah melakukan gladi resik ya dengan Kang Saipul Ramadan itu jam berapa tadi, jam 17 ya bisa dilakukan, dan kebetulan nanti kita akan berbincangnya di kantor DPP BPP ya, di kantor BPP di Depok ya. Dan tentunya saja teman-teman OI juga sudah sangat mengenal beliau ya. Kebetulan juga Kang Saipul Ramadan ini pernah juga berkunjung ke Majalengka ya, ke sekretariat bersama teman sepaham pada tahun 2015 ya. Jadi mungkin pertemuan sekarang ini adalah 2015, 2020 sudah 5 tahun ya. Akan bersama-sama lagi, nanti kita akan berbincang dengan Kang Saipul Ramadan ya. Oh ya, diskusi teman sepaham seperti biasa hadir di 19.30
Dan kebetulan pada hari Minggu ini agak berbeda karena seperti tadi durasinya juga agak sedikit bertambah ya, menjadi 1,5 jam ya. Dan tentu saja diskusi teman sepaham ini bisa hadir dengan dukungan dari teman-teman. Yang pertama adalah dari Hunian Dharma Alam Pratama ya, yang berada di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka tentu saja. Lalu kemudian juga ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka ya. Kemudian ada itu salah satu universitas yang berada di Kabupaten Majalengka. Lalu kemudian juga ada Bahgeyot ya, UKM, salah satu UKM yang juga berada di Kabupaten Majalengka. Lalu kemudian ada Saumeri ya, teman-teman mungkin sudah hafal ya. Kemudian juga ada Kalong, yaitu Majalengka Oblong, sebuah teman-teman yang memproduksi kaos ya. Kemudian ada Saung Iga tentu saja, juga sebuah tempat makan di letaknya di kota Majalengka. Dan tentu saja didukung penuh oleh Diskominfo Kabupaten Majalengka atau Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majalengka, Pak Gatot Sulaiman dan teman-teman keluarga besar Diskominfo. Terima kasih juga telah bersama-sama mendukung kita semua. Oh ya, ini ada satu bewara ya, atau permohonan bantuan untuk teman-teman yang mau mendonorkan darahnya dengan darah B ya, karena ada teman kita, ada saudara kita yang sekarang sedang sangat membutuhkan sekali ya, bahkan membutuhkannya cukup banyak, yaitu 6 sampai 7 labu ya. Ya, itu untuk saudara kita atas nama Az-Zahra ya, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit daerah Kabupaten Majalengka ya. Jadi untuk teman-teman yang berdarah B, silahkan untuk mendonorkan darahnya, dan untuk menghubungi ke 0853 1850 8785 atau ke Pak Ali Seblak Banjaran ya. Kebetulan beliau adalah orang tua dari pasien ya, atau dari Neng Zahra ya. Atau bisa langsung datang ke PMI di Kabupaten di Majalengka tentu saja ya, untuk teman-teman yang kebetulan berdarah B ya. Jadi silakan untuk membantu teman kita atau saudara kita atau adik kita, adik Zahra ya, yang kebetulan sekarang sedang berada di rumah sakit dan sedang dirawat. Ya, situasi seperti sekarang memang sangat tidak mudah ya, atau mungkin juga sangat sulit kita menjalani sebuah proses dalam kondisi seperti sekarang. Tapi sekali lagi tetap untuk menjaga protokol kesehatan ya, melakukan atau sering-seringlah mencuci tangan dengan air pakai sabun ya, karena itu memang selama ini satu-satunya kebiasaan yang harus dilakukan ya, termasuk juga bermasker apabila bepergian, lalu kemudian harus menjaga jarak atau menghindari kerumunan kalaupun memang harus melakukan perjalanan juga ya. Karena kondisinya memang sekali lagi sangat tidak mudah untuk kita lalui saat sekarang ini ya. Kita masih menunggu terhubung dengan Kang Eful ya, atau Kang Saiful Ramadan ini. Barangkali sudah ada di sekitar radar ya, atau frekuensi ya, untuk segera bisa bergabung dengan kita, yang mudah-mudahan ya bisa segera bergabung tentu saja dengan kita semua, karena perbincangan pada malam hari ini tentu saja cukup menarik juga ya sebetulnya ya.
bagaimana kemudian kemerdekaan ini juga didukung oleh berbagai macam aktivitas selain tentu saja aktivitas di perjuangan fisik ya, tentu saja juga ada perjuangan-perjuangan yang lain yang tentunya juga tidak atau sangat melengkapi bagaimana kemudian bangsa ini bisa kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar, yang tentunya akan sangat memberikan inspirasi juga buat kita semua untuk melakukan hal yang sama tentu saja. Mungkin perjuangannya tidak sama seperti perjuangan zaman dulu merebut kemerdekaan ya, tapi mengisinya dengan berbagai aktivitas tentu saja yang membentuk sebuah kebersamaan, membentuk sebuah fanatisme, membentuk sebuah keakuan yang selama ini tentu saja juga katanya sudah mulai terganggu ya, karena mungkin dunia sekarang karena pasti globalisasi ini juga memiliki dampak-dampak yang kita rasakan sekarang ya. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang juga sudah mulai tidak biasa ya. Nah ini yang mudah-mudahan dengan sedikit berbincang tentang kontribusi literasi terhadap kemerdekaan juga kita bisa membuat satu minimal penyimpulan lah, atau bahan untuk kemudian kita bersama-sama lagi bersatu, kita teguh lagi ya, karena ini yang sudah sedikit hilang dari kita ya, karena sebetulnya ada satu hal yang penting yang harus kita ingat. Namun sebelumnya mari kita dengarkan dulu sebuah lagu ya. Dia tentu saja menunggu Kang Apple juga hadir ya. Oke, lagunya adalah Kawan Lama. Mudah-mudahan ini mengingatkan teman-teman juga bahwa teman-teman punya kawan lama yang suatu saat nanti pasti ingin kita temui dan pasti merindukannya. Pagi yang berkabut, matahari mulai datang, menawarkan segala harapan, warna-warni kehidupan, tentang kemiskinan, tentang kerakusan, tentang harga diri, tentang negara, tentang kebenaran, tentang kemunafikan, tentang perasaan, tentang cinta. Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan hangatnya mentari pagi yang selalu menjadi inspirasi? Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan malam yang dingin menyelimuti, yang selalu jadi teman sejati? Oh kawan lama,
hari yang berkabut, matahari mulai datang, menawarkan segala harapan, warna-warni kehidupan, tentang kemiskinan, tentang kerakusan, tentang harga diri, tentang negara, tentang kebenaran, tentang kemunafikan, tentang perasaan, tentang cinta. Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan hangatnya mentari pagi yang selalu menjadi inspirasi? Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan malam yang dingin menyelimuti, yang selalu jadi teman sejati? Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan hangatnya mentari pagi yang selalu menjadi inspirasi? Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan malam yang dingin menyelimuti, yang selalu jadi teman sejati? Ya, sepertinya Kang Epul sudah kita sudah memulai beberapa saat yang lalu Kang Saiful Ramadan ya. Semoga bisa segera bergabung. Dan ya, ini sudah. Halo, selamat malam. Oh, Oke. selamat malam. Kelihatan? Kita sudah mulai tadi jam 19.30. Jadi sudah ada beberapa teman juga yang masuk di live siaran langsung dari siaran langsung sekarang Kang Epul ya. Langsung saja gitu kita mulai berbincang. Sudah. Boleh. Oh ya, oke. Ya. Tadi saya sudah sempat perkenalkan Kang Epul pada teman-teman ya, sebagian informasi tentang Kang Epul dan kegiatannya tentu saja pada saat sekarang ini. Namun yang mungkin mesti kita buka terlebih dahulu adalah kaitan dengan tema yang kita akan perbincangkan pada hari ini, yaitu mengenai kontribusi literasi terhadap kemerdekaan. Nah, Kang Epul juga kan seorang penulis buku ini. Lalu kemudian Kang Epul terhadap dunia literasi yang kemudian juga ternyata memiliki peranan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Apa yang kemudian ada dalam benaknya Kang Saiful Ramadan berkaitan dengan literasi sebagai kegiatan yang juga memiliki kontribusi yang penting terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan Kang. Ya, selamat malam teman-teman pemirsa Diskustik. Iya. Teman semahap
teman sepaham bersama Kang Iman Sabumi di Majalengka dan Santero di dunia jagat maya. Ini tema yang diberikan luar biasa dahsyat ya, berat ini, persoalan kebangsaan juga persoalan literasi. Baik, saya coba runut dari akar persoalan dulu. Ya, saya Saiful Ramadan. Kebetulan saya terlahir Muslim, Kang. Jadi bicara literasi, bicara juga tentang sejarah, kan gitu. Ya. Nah, di ajaran Muslim, ya Islam itu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan di awal udah literasi, karena ikro. Ikro itu bacalah, ya bacalah. Kalau diterjemahkan ke konteks kekinian, yaitu literasi. Membaca bukan hanya sekedar membaca sebuah bacaan lembaran, tapi potret sosial yang ada, membaca potensi atau fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Nah, itu kan membaca, ikro. Nah, dari situ saja akar persoalannya kita bisa ambil bahwa dari ajaran agama pun literasi itu sudah menjadi pondasi awal ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan di awal untuk ikro. Dan saya dan semua sebagai pengikutnya yang menjadi kewajiban untuk menjalankan amanat itu, membaca. Nah, kan itu satu. Saya tarik kepada konteks kebangsaan. Ada apa dengan kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia kan tidak gratis. Dia melewati fase perjuangan, pemberontakan, juga diplomasi. Ada kaum terdidik, gerakan Budi Utomo. Ada kaum pemberontak. Saya ambil contohnya misalkan gerakan Bung Tomo. Nah, itu tentu dibekali dengan literasi. Bohong kalau mereka tidak kuat literasi. Karena ya perjuangan tanpa literasi itu konyol. Tiada isi. Karena literasi atau bacaan itu sesungguhnya memperkuat pemahaman isi kepala, memperkuat pemahaman isi hati dan keyakinan, sehingga mantap niat langkah kaki untuk melangkah. Dan itu dilakukan oleh pejuang-pejuang bangsa saat itu. Ketika 1908, ada namanya gerakan Budi Utomo. Itu kan kaum terpelajar. Kebenaran bangkit, dan itu kaum yang pasti penganut paham literasi. Kemudian ada Sumpah Pemuda 1928. Teks Sumpah Pemuda itu pasti kekuatan literasi. Sumpah Pemuda, nah itu marwahnya marwah kebangkitan kaum muda untuk bangsa. Itu kaum literasi yang membuat naskah, kaum literasi yang juga menyadarkan untuk membangun sebuah diskusi dan akhirnya aksi, kan begitu. Masuk ke fase 1945, proklamasi dibacakan, naskah proklamasi itu literasi. Iya. Kan gitu. Kemudian susunan kitab undang-undang. Kemudian bagaimana membagi kekuasaan pemerintahan. Ya itu nggak mungkin kalau nggak ada literasi. Kalau nggak ada bacaan, ya peradaban zaman batu mungkin. Dan tentu zaman batu pun literasi, karena dia punya caranya sendiri untuk membentuk sebuah komunitas literasi. Masuk ke fase selanjutnya, 1945, 1965, Orde Lama ke Orde Baru, 1998, Orde Baru ke Orde Reformasi, dan sampai detik ini di 2020. Saya pikir literasi menjadi kekuatan karena itu pembekalan untuk isi kepala, isi hati, untuk memantapkan niat dan langkah kaki mewujudkan cita-cita. Begitu Kang, kira-kira. Oke. Ya,
sangat runut sekali ya. Bagaimana kemudian nalar kita juga masuk dan membenarkan apa yang kemudian disampaikan. Jadi begitu runut bahwa ternyata memang dunia literasi memiliki peranan penting terhadap atau memiliki kontribusi yang sangat luar biasa terhadap proses perjalanan kebangsaan kita ya. Seperti tadi disampaikan ya oleh Kang Epul, ada organisasi Budi Utomo, juga ada gerakan yang dipimpin oleh Bung Tomo tentu saja. Dan tentunya kita pasti kalau berkaitan dengan literasi dan sebagainya, salah satu kekuatan Bung Karno itu adalah dia memiliki kemampuan literasi yang sangat luar biasa, sehingga kemudian dengan kemampuan berbahasa asing yang juga sangat luar biasa, sehingga memiliki banyak wawasan dan pengetahuan dari dunia luar yang kemudian menjadikan Soekarno itu sangat disegani oleh seluruh belahan bawah banyak buku-buku yang kemudian dibuatkan, itu salah satunya adalah bagaimana kekuatan literasi juga ikut dalam proses perjalanan bangsa ini. Nah, Kang Epu sendiri sudah berapa buku yang sudah diterbitkan ya, atau sudah dibuatkan? Ini kemudian menjadi penting juga buat teman-teman yang lain ya, karena Kang Epu juga berkegiatan di organisasi, dan tentu saja buku sebagai salah satu kekuatan literasi pasti memiliki banyak manfaat orang yang lain. Saya ingin sampaikan dulu, ini ada teman-teman yang sudah hadir ya di Panti ya. Salah satunya adalah Diskominfo Kabupaten Majalengka ya. Diskominfo itu adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Kang Epul ya. Yang tentu saja juga sama ya, bergerak pada kegiatan literasi. Lalu kemudian juga ada Kang Jejem atau Muhammad Hanurajasa, salah seorang anggota Dewan di Kabupaten Majalengka juga sudah hadir. Lalu kemudian juga ada Ketua OI Kabupaten Majalengka, Kang Ade Mudofar juga sudah hadir. Lalu kemudian ada Kang Ketut Aminuddin ya, di Sanggar Konser Kampung, sebuah sanggar yang juga melakukan kegiatan kebudayaan. Kemudian juga ada temannya Kang Saiful Ramadan, Aris Setiawan, Abis ya. Ini katanya merupakan merupakan teman seperjuangan dulu. Ya. Kemudian ada Kang Aceh Herdiana ya, tukang batu. Oh ya, wah. Dulu pernah. Sekarang gimana? Ya. Lalu kemudian ini ada Bang Rasidias Yas juga. Beliau adalah seorang kepala desa di Lampung. Desanya Desa Harapan Jaya kalau tidak salah. Ya, itu ada mantap yang sudah bergabung juga kan. Ya. Silakan. Tadi kaitan dengan buku yang sudah diterbitkan, lalu kemudian kegiatan apa yang dilakukan
akhir-akhir ini oleh Kang Apple. Ya, konteks sekarang adalah bagaimana saya melanjutkan yang tadi ya, obrolan yang tadi. Bagaimana kemudian generasi saat ini bukan generasi Bung Karno, bukan generasi Bung Tomo, bukan generasi 1908, tapi generasi hari ini. Bagaimana mengisi kemerdekaan pada konteks kekinian. Generasi Tawaran saya 98 adalah berarti ya. karena ya saya bagian dari itu. Tawaran saya adalah generasi 2020 mengisi fungsi sesuai dengan kapasitas dan integritas tentunya. Dan karena saya berada di wilayah dunia pendidikan, kaum Umar Bakri, OI, kemudian dulu juga aktivis mahasiswa, jadi sangat melekat dengan dunia baca dan tulis. Batu gitu, dunia batu, baca tulis. Nah, karena tadi secara historikal ya Rasulullah ikro, sejarah kemerdekaan juga baca. Berarti ini literasi adalah peradaban bagi saya. Artinya mengisi kemerdekaan dengan peradaban, membaca. Lantas apa tugas yang dilakukan? Nah, saya berpikir teman-teman harus kuat gairah membaca, dan gitu. Dan juga di situ harus diimbangi apa yang dibaca. Tentunya kan bacaan. Bacaan itu kan tulisan. Akhirnya kemudian berkembang. Teman-teman harus kuat menulis untuk bisa dibaca orang. Bagaimana kekuatan membaca, bagaimana kekuatan menulis menjadi sebuah ramuan yang terintegrasi, memancing semua orang kreatif, inovatif. Maka tawaran saya, teman-teman harus berani menjadi penulis. Jangan pernah berpikir buku tidak laku. Jangan pernah berpikir buku saya jelek. Tapi berpikirlah bahwa saya lahir ke dunia ini pernah membuat buku. Selain buku akte kelahiran, selain buku rapot, selain buku nikah, tapi juga buku karya diri sendiri. Contoh, Abdi nulis buku, Wal Asr, jangan panggil saya Ustadz, Saiful Ramadan. Kan ada kebanggaan, jelek-jelek, tapi buku ada ISBN, tercatat di Perpustakaan Resmi Nasional. Jelek-jelek pernah dibaca oleh Rhoma Irama. Jelek-jelek juga pernah dibaca oleh doktor dari Unpad, Profesor Muradi. Nah, artinya bahwa jangan takut jelek, jangan takut tidak berkreativitas. Ini provokasi. Ya, literasi adalah provokasi untuk membangkitkan adrenalin kreativitas. Jangan takut, bikin. Ada kemudian saya kemarin hadir di ini Air Mata Api. Ini novel yang terinspirasi dari lagu Bang Iwan Fals. Dan penulisnya adalah Ray Jalam, Peter Abdullah Ray Jalam. Kita kenal dia adalah alumni UGM yang menjadi ekonom nasional. Ternyata apa? Ternyata dia pemerhati lagu Iwan Fals. Dan dia menulis buku tentang novel Air Mata Api. Pertanyaan saya, ekonom, orang sudah banyak uang, orang yang mikirnya tentang ekonomi mikro makro, berani menulis Air Mata Api. Kenapa tidak kita yang anak nongkrong, pernah gondrong, sering dengar konser, nonton konser, dengar lagu, kok nggak tertarik untuk menulis sebuah buku, misalnya Ibu, di bawah tiang bendera, Etopia, kok nggak berani itu? Jangan takut tidak ada modal, jangan takut juga buku jelek, jangan. Karena ketakutan itu menjadi penjara batin. Karena ketakutan itu menjadi kekuatan untuk menghalang diri kita sendiri. Tawaran saya, berani membuat kreativitas. Bagaimana kemudian mencari ruang-ruangnya? Kan banyak. Banyak tempat bertanya, banyak tempat belajar, banyak tempat kursus menulis, belajar menulis, atau otodidak saja.
Yang penting berani. Nah, ini bagian untuk merangsang gairah literasi, membuat karya tulis, kemudian orang juga membaca. Apa yang ditulis, apa yang dibaca kan itu kekayaan, kekayaan pikiran, kekayaan batin. Dan ini kemudian menjadi generasi yang bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan menurut saya. Jadi konteksnya akal budi, kekuatan diri sendiri, dan kekuatan untuk mengisi kemerdekaan dalam konteks kebangsaan itu ada sinergi, kan gitu. Nah, ini jadi hukum energi, energi positif menular. Saya pikir itu literasi peradaban, dan itu sudah ada dari zaman Baheula. Dan kita merasakan ada kemerdekaan Republik Indonesia, itu pasti literasi, karena ada naskah proklamasi. Ada Bung Tomo merobek bendera merah putih biru, itu literasi. Karena kekuatan untuk merobek bendera biru menjadi bendera merah putih, pasti tingkat kesadaran dari bacaan. Itu kekuatan literasi, dan itu bahaya. Salah mengambil putusan juga salah, sehingga terjadi kekuatan yang negatif. Nah, maka saya berorganisasi yang mengambil pilihan untuk mengambil jalan langkah-langkah yang mudah-mudahan energi positif. Gitu Kang, ketua. Oke. Ya. Ini jelas sangat ya. Tapi memang ini memang perlu untuk menggugah apa namanya rasa teman-teman yang mungkin pada hari ini juga atau pada malam hari ini bergabung dengan kita ya. Yang paling penting tadi sebetulnya bahwa jangan sekali-kali merasa takut, karena ketakutan itu adalah penjara, dan itu memang benar adanya. Lalu kemudian garis bawah yang terpenting tadi bahwa literasi adalah peradaban juga memang sudah pernah banyak disampaikan seperti juga apa namanya, bahwa menulis adalah pekerjaan keabadian yang juga disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ya. Nah, bahwa itu memang seperti yang disampaikan, menulis saja atau buatlah karya saja, karena memang setiap orang yang melakukan itu pasti akan pernah ada dalam zamannya, dicatat dalam riwayat, lalu kemudian juga minimal dibaca oleh orang. Nah, itu memang menjadi sangat penting. Nah, maka kemudian ketika teman-teman pada saat sekarang juga tengah digandrungi tentu saja oleh dunia digitalisasi ya, bahwa hampir kegiatan membaca itu dilakukan pada bangun tidur, mau tidur juga pasti membaca, minimal membaca apa namanya informasi-informasi dari internet dan sebagainya. Sebetulnya kegiatan membaca memang sudah mewabah, hanya persoalannya adalah tadi yang berbeda kita membaca buku, karena buku memiliki apa namanya karakteristik tersendiri ya. Ketika kita membaca buku berbeda dengan membaca literasi dari dunia digital misalnya ya. Karena ini juga kemudian jadi sesuatu yang sangat penting ketika kita kemudian tadi ditawarkan oleh Kang Saiful, menulis saja, membuat buku saja, jangan takut dan sebagainya. Sudah mulai menghangat karena sudah diprovokasi. Tadi juga di diskusi teman sepaham sudah hadir Kang Aris ya, atau Kang siapa tadi temannya itu ya, Kang Aris Setiawan. Lalu kemudian saya ingin meralat dahulu, ternyata bukan kepala desa di Lampung tapi di Riau ya. Kang Rasid Yas ini adalah desa di Riau, nama desanya Harapan Jaya kalau tidak salah, Desa Harapan Jaya. Oh ya, ini ada Kang Dego Sakarapna juga sudah hadir, terima kasih.
BPK OI Bekasi. OI Bongkar, Bekasi. Ya, dari Bekasi. Terima kasih sudah hadir. Ya, OI Bongkar. Di layar juga sudah hadir Pak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka. Selamat malam Pak Gatot Sulaiman. Dan kebetulan beliau juga adalah anggota kehormatan Badan Pengurus Kota Kabupaten Majalengka. Kang Ebul. Siap. Ya. Mantap, mantap. Ya, saya hanya ingin mengingatkan saja karena tadi diprovokasi juga bagaimana apa namanya perjalanan bangsa ini juga memiliki banyak peristiwa-peristiwa dan kegiatan apa namanya dan peristiwa-peristiwa penting ya seperti tadi juga apalagi sekarang dalam suasana 17 Agustusan jadi ini tidak bermaksud apa-apa hanya membuat ingin membangun apa namanya ingin membangun rasa ya pernah memiliki rasa yang sama yaitu saya ingin mengangkat lagu mengenang 98 judulnya saja nostalgia anak-anak revolusi ya. Jadi ini hanya ingin bernostalgia saja karena sebetulnya memang mungkin pada saat itu juga ada sebuah langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh banyak orang. Oh iya, HMR kan? Himpunan Mahasiswa Revolusioner. Jika penguasa tuli rakyat harus berteriak jika penguasa buta rakyat turun ke jalan penguasa tuli rakyat berteriak penguasa buta rakyat ke jalan penguasa tuli rakyat berteriak penguasa buta rakyat ke jalan inilah riwayat negeri anak-anak revolusi yang merebut zamannya dari penguasa tirani di antara senjata dan rasa benci di antara perjuangan hidup dan mati penguasa rakyat berteriak penguasa buta rakyat ke jalan penguasa tuli rakyat berteriak penguasa buta rakyat ke jalan penguasa tuli rakyat berteriak penguasa buta rakyat ke jalan penguasa tuli rakyat berteriak penguasa buta rakyat ke jalan ya itu hanya nostalgia saja barangkali bagaimana
sebuah masa tentang sejarah, dan ini juga adalah bagian dari literasi, karena kemudian catatan-catatan yang ada di dalamnya juga mencatat banyak peristiwa yang pernah terjadi, dan ini pasti harus dibaca oleh generasi kita sebagai sebuah bangsa. Nah, Kang Ebo ya, ada salam oi dari Pak Kadis Kominfo Kabupaten Majalengka. Salam buat teman-teman dan teman-teman bahwa Apple ini apa namanya berbincang dari salah satu ruangan di sekretariat Badan Pengurus Pusat ya. Jadi ini di salah satu ruangannya, tentu saja salam juga dari kami di sini di sekretariat bersama teman sepaham, juga ada beberapa teman-teman yang sudah hadir. Ini ada teman-teman. Oh. Ya, ada Mang Pepes juga, kemudian Mang Aris, Mang Ian, ada Bu Eli juga ya. Jadi ini ada hadir juga teman-teman bersama dengan kita, dan tentu saja sekali lagi terima kasih dan sudah berbincang. Ini barangkali harus disambungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Epo. Lalu bagaimana dengan situasi perjalanan bangsa kita sampai sekarang? Nah, ini apakah dunia literasi ini juga sudah sudah optimal atau belum yang dilakukan oleh kita semua, baik oleh pemangku kepentingan maupun juga oleh teman-teman kita. Jadi sudah optimal atau belum, dan apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau pertanyaannya sudah optimal atau belum, itu sesungguhnya pertanyaan yang tidak jauh. Balik lagi ke diri sendiri. Balik ke diri sendiri. Sejauh ini apakah saya sudah optimalkah melakukan sebuah agenda literasi untuk kepentingan diri sendiri saja dulu? Ya. Jangan kemudian kita terlalu menatap keluar terus mencari-cari kesalahan orang lain tanpa juga kita melakukan kontemplasi, evaluasi diri. Karena gairah literasi itu tuntutan diri. Ya, gairah literasi itu tuntutan diri. Bagaimana kemudian kesadaran diri, kesadaran generasi untuk punya semangat melahirkan kreativitas dalam dunia literasi, dalam dunia baca dan tulis. Itu dulu. Kalau di dirinya sudah tidak ada, kita mau bicara juga pun omong kosong. Ketika misalnya pemerintah menyediakan fasilitas yang luar biasa, anggap saja perpustakaan ada di mana-mana, buku tersedia di mana-mana. Tapi ketika gairahnya tidak ada, ya itu hanya sebuah monumental saja yang tidak bisa dinikmati secara betul. Jadi maksud saya, itu di dirinya dulu, diri sendiri. Ciptakan dulu gairah itu. Saya mau ngambil analogi, mungkin ini analogi yang agak... Kemarin saya ikut di BNN, Narkotik Nasional. Di BNN itu ada sesi tentang kelas psikologi. Dan dia pemateri mengatakan, kalau udah nagih ya sudah, nagih. Nah saya berpikir, kenapa kita tidak nagih ke literasi? Kenapa kita tidak nyandu ke membaca? Nyandu baca buku, nyandu nulis buku, nyandu membuat kreativitas yang luar biasa, nyandu melakukan aktivitas diskusi teman sepaham.
Kenapa kita tidak menciptakan candu itu? Ketika narkoba menjadi candu dan itu dikatakan ilegal oleh negara, kenapa kita meneruskan langkah-langkah itu? Toh itu mematikan, toh itu ilegal. Kenapa kita tidak membuat candu yang baru? Candu literasi. Saya berpikir ke situ. Nah, harus bikin candu dulu. Kopi dibikin. Kiai-kiai ngopi. Belanda ngopi. Penjajah ngopi. Mungkin tahun ngopi. Dan sampai sekarang saya juga penikmat kopi. Candu. Rokok. Musik. Olahraga. Begadang. Makan nasi. Kan menjadi candu. Ada nagih. Narkoba apalagi. Saya berpikir, kenapa literasi tidak dijadikan candu? Kenapa membaca buku, menulis buku, tidak menjadi sesuatu yang candu? Menjadi budaya, menjadi kebiasaan sehari-hari yang diciptakan. Kalau itu urusannya udah selesai, membuat candu di diri sendiri, maka itu akan menular ke yang lain. Ya. Masuk ke fase yang kedua, yaitu pihak luar. Bagaimana pemerintah misalnya menyediakan fasilitas. Kalau saya melihat dari sejak kecil, SD, SMP, SMA, sampai saat ini luar biasa ya. Begitu banyak kita dimudahkan untuk mendapatkan akses perpustakaan. Di Bandung dulu saya rajin ke Asia Afrika, perpustakaan daerah, misalnya di kampus, kadang tukang koran pagi-pagi di kampus meuli koran hante tapi maca bari ngaruksakeun bari orang tuh jadi leseh, tidak dibayar, tidak dibeli. Tukang koran ngomong perpustakaan gratis. Itu kenapa? Karena kita ada naluri literasi. Di balik itu emang kita nggak punya uang untuk beli koran kan gitu. Nah, pemerintah menurut saya sudah cukup. Karena sejak saya kecil, SD, SMP, SMA, sampai saat ini sangat mudah mendapatkan akses. Tinggal mau nggak kita melangkah dari perusahaan datang. Tinggal problemnya adalah distribusi. Ini problemnya. Oh kan, Akang ada Bandung, Akang sekarang di Jakarta, akses. Nah, kami di pedalaman di Majalengka, kami di pedalaman di mana? Di Dangder, di Sukabumi, atau di luar pulau, di Papua, di Riau tadi. Kita kesulitan akses. Nah, itu persoalan yang harus dijawab oleh pemerintah. Kan pemerintah punya dewan tadi, anggota dewan, yang mampu dong aspirasi itu. Buat apa ada anggaran? Buat apa menjadi anggota yang terhormat? Buat apa ada reses? Buat apa ada partai politik? Kalau tidak ada forum aspirasi itu. Ya, bikin itu menjadi agenda utama karena ini pencerdasan bangsa. Nah, jadi selanjutnya adalah menurut saya distribusinya. Jadi penguatan sebaran literasi itu bukan hanya di titik kota besar, tapi distribusi ke daerah. Kenapa ganja? Kenapa narkotika bisa distribusi rata? Karena itu, sampai ke daerah tidak pernah dibahas tapi nyebar. Kan kita juga harus belajar banyak ke pola yang dimainkan oleh peredaran narkoba. Menurut saya gitu. Dia sudah menjadi candu, dia bisa mengedarkan dan dia berani melawan hukum. Dia berani melawan berani ditangkap, berani melawan hukum dan dia lakukan itu. Persoalan ekonomi kah, persoalan nagih kah, itu persoalan lain. Tapi keberanian itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak ini jadi candu? Candu baca, candu nulis, ya akhirnya menjadi sebuah peradaban yang menular. Jadi literasi harus menjadi candu. Itu kata kuncinya, Kang. Oke, ya, ya, semakin menarik dan semakin menukik ini pembicaraan atau perbincangannya. Yang pasti bahwa kegiatan tadi yang disampaikan mengenai fasilitas yang
ada fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat buku, tempat baca yang kemudian juga agak mudah didapatkan. Mungkin Kang Epul termasuk yang beruntung ya, karena dapat dengan mudah dulu akses fasilitas-fasilitas yang ada yang disampaikan ya. Kalau saya di Bandung juga sempat sebetulnya menikmati itu, bahkan cukup mudah juga karena di setiap tukang bubur kacang itu selalu ada koran. Jadi sambil makan bubur kacang suka baca koran-koran, dan itu memang mungkin juga pada saat itu agak dunianya seperti itu. Sekarang ini berkaitan dengan dunia digitalisasi yang sekarang sangat luar biasa, sejauh mana bisa mempengaruhi pertanyaan Kang Epul tadi ya, bahwa kenapa tidak menjadi candu dengan mudahnya. Mungkin kalau dilihat zaman sekarang itu lebih mudah mengakses ya dibandingkan dengan pada masa-masa kita dulu gitu ya, ketika ingin mendapatkan buku ya, atau ingin hanya sekedar membaca dan sebagainya. Sekarang kan dapat dengan mudah. Nah, sisi yang mana yang kemudian dunia digitalisasi bisa membuat candu untuk kita sebagai generasi literasi dapat mengimplementasikan tadi. Iya. Ya, satu hal, dunia gadget sudah merambah menjadi kebutuhan sehari-hari. Dan itu sudah menjadi candu untuk dunia anak. Anak-anak ketika nangis oleh bapaknya, oleh ibunya, dikasih HP, berhenti nangis. Anteng. Malah bisa anteng sampai seharian. Dia main game. Dia bisa menyaksikan YouTube. Dia bisa menyaksikan semua di situ. Dan itu menjadi candu baru. Nah, hiburan banyak di situ menjadi candu baru. Dan kekhawatiran saya malah kecanduannya pada wilayah yang negatif. Itu kan jadi betul orang ketakutan dengan teknologi. Betul, orang sangat takut dengan teknologi, prediksi itu ya karena itu ada teknologi masuk, tapi di balik teknologi ada kekuatan lain, yaitu peradaban yang rusak. Pornografi masuk, hoax masuk, kan gitu kan, adu domba masuk, terus agenda-agenda terorisme dan lain sebagainya, yang menurut saya itu harus juga direspon. Nah, literasi itu kan kekuatan analisa. Literasi itu kan kekuatan membaca, menganalisa, sehingga bisa bersikap bijak. Kan gitu kan? Filsafat kan mengajarkan ilmu kebijakan. Nah, literasi banyak baca, ya biar banyak sumber, sehingga banyak pilihan untuk mengambil analisa yang tepat, mengambil putusan. Nah, gadget, teknologi sangat membantu. Karena hari ini, malam ini ketika saya butuh ke perpustakaan, kan nggak usah keluar, tinggal buka, ada di situ. Kan gitu. Kalau misalnya memang saya pecandu buku. Hari ini saya mau dengar lagunya Kang Iman Sabumi, kan saya nggak usah ke Majalengka. Saya cari di Facebook, saya cari di YouTube, ada Iman Sabumi lagi ngamen. Itu teknologi. Memudahkan semua. Menjawab kecanduan itu. Nah, problemnya adalah ini kan jadi perang candu, kan gitu. Di mana posisi literasi? Nah, posisinya harus kuat, karena di situ kan melawan informasi yang lain, melawan tawaran-tawaran konten yang lain, konten hiburan, konten otomotif, konten film, konten musik. Tapi semua itu konten pasti literasi, karena kan dibaca, dilihat. Jadi memang literasi ya fitrah.
kita dikasih mata untuk melihat, untuk membaca, kita dikasih mulut untuk bicara, kasih akal untuk menganalisa. Ya literasi adalah bagian dari syukur nikmat kan. Nah ini jadi mengembang nih literasi dalam kacamata filosofi. Gitu kan? Ya, ya, semakin menarik sebetulnya. Apa namanya, perbincangan pada hari ini juga. Mungkin teman-teman yang hadir juga bisa berbagi dengan Kang Saiful Ramadan ini ya, karena sekali lagi ini sudah ada teman-teman yang hadir ya, ada Pak Guru Otoy Adiwijaya juga sudah hadir. Terima kasih Pak Guru. Di samping juga ya ada Wa Ali Domainkan juga sudah hadir, dan tentu saja teman-teman lain yang sudah hadir. Sebetulnya bisa saja dengan kita ada Kang Aceh Herdiana juga barangkali mau berkomentar. Yang jelas bahwa dari mulai awal Kang Saiful Ramadan ini sudah memberikan satu energi, satu apa namanya, vitamin yang jelas bahwa provokasi yang dilakukan cukup membuat kita terbawa pada sebuah situasi ya, bagaimana kemudian kekuatan literasi ini memang harus dilakukan, buat karya atau buat buku juga jangan takut, buat saja. Lalu kemudian juga untuk terus memberikan apa namanya, sangat memotivasi yang tadi disampaikan oleh Kang Saiful Ramadan. Nah, mungkin yang terpenting dari perbincangan pada hari ini adalah penyimpulan yang harus dilakukan Kang Saiful Ramadan. Sejauh ini kegiatan literasi di kita khususnya ya, apakah sebenarnya ada problema apa sehingga kemudian sampai saat ini belum bisa menjadi candu ya buat kita semua. Ya, problemanya problema di kultur, problema di habit, kebiasaan. Nah, kan candu itu berawal dari kebiasaan, diperkenalkan, kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi candu. Setelah menjadi candu, menjadi kebutuhan. Orang yang literat, itu menjadi kebutuhan tiap hari baca. Dia kan tiap hari harus baca, karena dia butuh. Sama dengan pecandu nikotin, kopi, heroin, dia butuh, akhirnya nyari. Nah, problematikanya di situ, bahwa di awal literasi belum masuk ke kebutuhan yang sifatnya kebutuhan mendasar seseorang. Kesannya gini, Pak Iman, baca dong. Kesannya baca itu diperintah. Kesannya membaca itu bukan sebuah kebutuhan yang ada dalam diri sendiri, tapi diperintah, disuruh tugas oleh guru, disuruh tugas oleh dosen, baca, kerjain tugas, kerjain PR, anak baca, disuruh oleh guru, disuruh pinter, biar ibunya nggak gengsi, ranking 1, disuruh, bukan timbul dari habit, kebiasaan, karena suka, kan harus suka dulu. Kalau nggak suka, lewat. Suka baca, awalnya baca komik, bobo, apa, kemudian menjadi habit, menjadi kultur, akhirnya menjadi candu, tagihan, dan itu butuh buku. Problemnya itu. Kemudian tadi disinggung tentang Bung Karno. Bung Karno pernah bilang, saya lebih memilih pemuda yang revolusioner bergerak daripada ribuan pemuda yang kutu buku. Lebih memilih pemuda yang perokok dan apa, pokoknya lebih pemuda yang revolusioner. Artinya bahwa perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Artinya bahwa pemikir pejuang,
pejuang pemikir. Jadi setelah baca buku itu tidak lantas menjadi mati hidup untuk baca buku. Enggak. Bahwa baca buku adalah langkah untuk pembekalan menuju langkah-langkah selanjutnya. Kan literasi itu. Generasi yang memahami sesuatu dari membaca. Melakukan sesuatu dari pemahaman bacaannya. Nah, kan itu literasi itu. Jadi baca menjadi budaya, kemudian dari bacaan menjadi penuntun untuk melakukan aksi. Nah, kan gitu, dari narasi menjadi aksi. Kalau berkutat di narasi terus, nah, nanti repot, jadi utopis, dunia dunia yang tersendiri, dunia imajiner. Tapi aksi terus tanpa narasi yang kuat, ya nanti kebablasan, long, jadi gerakan yang tidak mengarah. Narasi dan aksi harus sinergi. Nah, maksud saya literasi memberikan ruang itu. Jadi ruang pencerdasan, ruang energi positif. Kang Iman melakukan ini kan literasi. Nggak mungkin Kang Iman bisa main gitar, nyanyi, kemudian berkomunikasi tanpa literasi. Kan itu butuh ngulik lagu, berarti kan baca dulu, menghayati, kemudian ngomong, kan public speaking, kan komunikasi. Nah, dari mana bahan omongan? Nah, kan harus baca, nggak datang dari ilham. Ilham kan nggak setiap hari datang. Jadi menurut saya, ya kultur harus dibangun, dimulai dari diri sendiri. Nah, ketika kita pada fase saya sebagai bapak, orang tua, atau kakak yang punya adik, ya mungkin menular ke anak, ke adik, ke lingkungan sekitar. Ya udah, harus siap menjadi agen perubahan. Nah, harus siap menjadi distributor kegiatan energi positif literatur. Harus siap. Nah, itu baru nanti menjadi gerakan kolektif, gerakan yang gelombang besar. Kalau nggak ada yang memulai, ya itu semua mimpi. Jangan pernah menunggu perubahan datang dari luar, tapi lakukan perubahan itu dari diri sendiri. Nah, itu kata kuncinya, Kang. Ya, oke. Kaitan dengan habitat, lalu kemudian juga kebiasaan, lalu kemudian apa namanya virus yang harus dilakukan. Ini Pak Kadis Kominfo, Pak Gatot Sulaiman sudah memberikan satu informasi bahwa di Majalengka ini apa namanya kegiatan di pemerintahan ini sudah ada e-Pusnas, e-Perpusda Majalengka, lalu juga ada e-book. Nah, semoga budaya membaca ini tetap diakrabi oleh anak-anak. Jadi di Majalengka sendiri sudah ada satu aktivitas teman-teman ya, yang mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Epul, apa namanya, membuat sebuah peradaban ya, atau kebiasaan atau sebuah habitat baru ya. Meskipun sebetulnya memang secara tidak disadari sebetulnya ada sebuah kebiasaan baru sebetulnya sekarang ini yang terjadi ini, yaitu bahwa ketika kita bangun tidur sudah pasti membuka handphone, minimal membuka WA ya. Nah, itu sebetulnya ada sebuah kebiasaan baru seperti itu. Hanya mungkin kita perlu sebuah strategi bagaimana kemudian kebiasaan baru ini juga kita sisipkan hal yang positifnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Epul ya. Satu itu. Kemudian menjadi penyebar virus literasi itu yang terpenting. Ini yang disampaikan oleh Pak Gatot Sulaiman. Jadi intinya bahwa yang harus dilakukan tadi barangkali kita harus memulai, lalu kemudian juga membuat strategi-strategi yang tentu ada yang lebih ahli dalam hal ini ya, Kang Saiful Ramadan misalnya. Kira-kira strategi apa yang harus dilakukan ketika kebiasaan
yang baru ini seperti kemudian bangun tidur juga kita sudah mulai membaca. Nah, ini kira-kira strategi apa yang harus dilakukan? Saya sekarang sedang ya merancang, dan sebenarnya bangunan ini sudah ada dulu di Bandung. Jadi memang kebutuhannya harus masuk ke dunia anak. Karena peradaban itu akan terjadi ke anak-anak. Karena anak-anak kemudian menjadi agen perubahan di peradaban selanjutnya. Karena anak-anak menjadi juga korban peradaban. Maka literasi dimulai dari anak. Bagaimana strategi ini? Anak kecil itu ada porsi waktu untuk dia gairah membaca. Dunia komik misalnya. Bacaan-bacaan anak yang sesuai dengan dunia anak itu harus ditawarkan. Anak-anak harus diberi ruang untuk mendapatkan akses itu, akses membaca buku anak, ya komik-komik anak, komik-komik yang mencerdaskan. Nah itu membangun habit. Karena kalau udah tua nanti agak susah ngeyel, terus malas baca, saya mau nyari duit ya kan gitu kan. Tapi kalau anak dibentuk bisa kita bisa ya melakukan sebuah setting gitu anak. Maka strateginya adalah kita kan rumah baca yang banyak. Rumah baca di mana? Dari rumahnya sendiri. Rumah akang gitu, bikin ada lemari atau kulkas bekas, daripada dibuang ya udah kulkas bekas bisa jadi perpustakaan kan, bisa jadi lemari buku, rak buku. Artinya bikin dulu dari rumah. Ketika setiap rumah ada fasilitas untuk baca, nah itu udah masuk kategori strategi. Kemudian bagaimana membuat lingkup yang lebih serius. Tawaran saya adalah di sekolah, baik itu sekolah formal atau sekolah pesantren, itu ada giat pustaka. Jadi anak didik masuk ke perpustakaan itu bukan barang yang perpustakaan kayak takut, serius, tapi menjadi rumah kedua yang indah. Masuk ke ruang baca itu enak, dibuat nyaman. Nah, bagaimana kemudian dikembangkan bacaan ini menjadi studi atau analisa yang berkembang ke fase lanjutan. Kan kalau di pesantren ada namanya muhadoroh. Ya, mungkin Kakang tahu ya. Muhadoroh itu ceramah, latihan berdiri di atas mimbar, pidato, latihan menjadi ustadz, komunikasi. Kan kalau mau ngomong di depan, santri, kalau nggak ada bacaan, kan ditertawain. Ya. Kalau nggak ada bacaan berarti jadi siap-siap bahan tertawaan. Nah, ketika santri ingin muhadoroh, bukunya buka. Bekalnya apa? Baca ya. Maka ada kebutuhan dia masuk ke perpustakaan, baca sejarah Rasul, atau bisa aja baca buku harian dia, ingat ibu, ingat keluarga, kan itu bisa jadi bahan untuk dia tampil di depan publik, di depan santri yang lain. Keberanian menyampaikan informasi, latihan menjadi dai, bagian dari strategi komunikasi. Ruangnya di mana? Maka perpustakaan menjadi terminal utama. Nah, kemudian saya malah sekarang kan orang lebih cenderung dibuat formula yang estetika, kemudian indah gitu. Jadi perpustakaan, taman buku, maksud saya taman Jonlo, taman-taman kota itu disebutkan ada perpustakaan. Masa bubur kacang saja ada perpustakaan? Ada koran ya? Kan di bubur kacang ada perpustakaan, ada koran. Ya, kenapa misalnya pemerintah Majalengka katakan tidak menyediakan slot anggaran
untuk setiap ruang publik dikasih ruang untuk ruang baca perpustakaan. Atau ekstrim aja, didata berapa jumlah tukang bubur di Majalengka, maka setiap tukang bubur dikasih distribusi buku. Nah, kan jadi gerakan masif. Yang penting itu. Tapi kalau saya berpikir lebih mikro ya, lebih ke fokus. Dimulai dari yang terkecil, anak didik, anak sendiri atau anak didik. Karena peradaban di situ. Dan agen perubahan peradaban itu ada di generasi pertama. Karena dia untuk menciptakan peradaban selanjutnya. Kita kan udah utang, udah korban dari peradaban. Sisa-sisa umur paling untuk melakukan sebuah perubahan. Itu pun udah ya ada peok-peok gitu. Gitu. Ya, oke. Apa namanya? Yang terakhir itu yang cukup menarik. Ya. Bagaimana kalau kemudian di tempat-tempat yang tadi disampaikan Kang Epo ya, di tempat-tempat makan atau tukang bubur dan sebagainya, coba untuk dibiasakan adanya semacam kotak literasi atau buku lah gitu ya, untuk minimal 5-10 buah buku untuk dihadirkan di situ. Saya pikir juga tidak terlalu mahal anggarannya ya, karena memang juga pasti banyak buku di perpustakaan daerah, khususnya di Kabupaten Majalengka. Nah ini juga mungkin bisa menjadi satu inspirasi buat teman-teman di Majalengka. Pak Gatot Sulaiman juga mungkin bisa nanti sharing dengan teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau juga di Saya usul, Kang. Saya usul. Ya, silakan. Saya usul. Jadi Diskustik teman sepaham ini dinotulensikan, didokumentasikan, selain dari dunia Facebook yang sifatnya dunia maya, itu didokumentasi notulensi menjadi buku. Omongan ini hilang kalau nggak ada dokumentasi. Omongan diskusi teman sepaham sebelumnya juga hilang kalau nggak ada dokumentasi. Dibukukan, dibuat notulensi catatan, dibukukan. Kan ketika jadi buku, Diskustik teman sepaham Iman Sabumi Majalengka. Tawarkan, lalu kata Bupati, Kang Iman bukunya juga nggak ada ke warung kopi. Ini Pak, saya punya bukunya. Tinggal Bapak mau cetak berapa ribu untuk buku ini. Udah. Kan konten isinya jelas. Orang di warung kopi baca, oh harus literasi, oh tentang apa, kan banyak bacaan Diskustik Kang Iman kan luar biasa juga nih, masuk ke segmen strata sosial tinggi, rendah, menengah gitu kan, masuk ke semua kalangan, lewat pendekatan seni, lewat pendekatan edukasi. Saya pikir hambar kalau tidak dinotulensikan. Tawaran saya notulensikan, dokumentasikan, bukukan. Kalau punya kesulitan, saya siap menjadi relawan penulisnya. itu yang terakhir, itu yang paling penting. Nah, konkret, kan aktivis harus konkret. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan didengar oleh banyak pemangku ini. Tapi ya tadi ya, implementasi dari tadi yang disampaikan ya. Kalau misalnya menunggu kapan atau menunggu siapa, ya mau kapan dan siapa. Yang jelas bahwa ayo kita lakukan. Jangan sampai takut, jangan sampai tidak berguna dan sebagainya. Yang penting kita memulai saja. Mudah-mudahan ketika kita sudah mulai akan menjadi inspirasi bagi orang-orang lain juga untuk memulai. Ya, pembicaraannya sangat begitu. Kang Saiful Ramadan, tapi sayang sekali karena durasi kita juga sudah dibatasi. Oke.
Oke, oke. Mungkin ada penyampaian yang ingin disampaikan untuk menutup acara ini dari Kang Saiful Ramadan ya. Eh, ya, diskusi itu akan tidak jadi berarti ketika hanya kumpulan kata-kata yang berdialektika. Diskusi akan sangat berarti ketika diramu menjadi aksi nyata. Dikonkretkan menjadi sebuah langkah-langkah yang ada jejak. Sejarah melahirkan artefak, maka diskustik harus menjadi artefak untuk sejarah generasi selanjutnya. Tawaran saya tadi konkret. Narasi ini, diskustik ini dibikin buku, ada dokumentasi yang tertulis, ada notulensi yang tertulis, sehingga nanti daya sebarnya ke warung kopi se-Majalengka. Anggaran urusan bupati. Nah, Iman Sabumi diskustik. Orang gairah literasinya udah terjawab dengan buku ini. Buku ini isinya apa? Kan kajian diskustik berbagai macam kajian, dan itu sayang kalau kata-kata hambar di wilayah dialektika. Saya termasuk kategori orang yang konkret. Dialektika adalah pengayaan gagasan, tapi dialektika harus menjadi aksi nyata. Yang terakhir, jangan kaget dengan totalitas dan energi diskusif teman sepaham, karena di sini jiwa raga, pikiran nurani dilatih untuk tetap bersama. Teman sepaham. Oke. Ya. Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman, teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah teman, teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman, teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Ya, ini mungkin bait yang terakhir, bahwa kita memang adalah teman sepaham. Sekali lagi terima kasih Kang Saiful Ramadan, dan tentunya salam buat semua yang berada di Depok ya. Terutama teman-teman yang sekarang mungkin Siap. beraktivitas, dan terima kasih sekali lagi, ini sangat luar biasa, sebuah perbincangan yang tadi Kang Saiful sampaikan berat, tapi saya pikir ini adalah sangat berisi dan sangat menginspirasi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan tentunya salam oi buat Kang Saiful Ramadan dan teman-teman. Oi. Oke, saya Sukses tutup. untuk teman sepaham. Ya, terima kasih. Ya, siap. Ya, nuhun Kang, nuhun. Sami-sami.